Ini sumpah pengalaman yang gak nyangka banget. Jadi ada orang kaya yang pergi naik pesawat pribadinya berdua aja nih sama pilotnya. Tapi tiba-tiba mesin pesawat itu mati dong, sehingga pesawat itu berhenti mengudara. Mereka jadi panik banget karena pesawatnya mau jatuh. Si pilot langsung lari nih ngambil tas parasutnya agar dia bisa terjun dengan aman. Tapi ternyata tas parasutnya cuma ada satu dong. Mereka pun jadi berebutan kayak gini. Karena kelamaan keburu jatuh, si pilot merelakan aja nih tas parasutnya buat majikannya. Karena ya mau gimana lagi daripada sama-sama mati. Dan sebelum terjun, majikannya itu memeluk pilotnya berterima kasih padanya. Tapi saat dia terjun dan membuka parasutnya, loh kok isinya malah rongsokan gini? Sebelum lanjut, asik kali ya hangout sama teman baru. Cari aja yuk di aplikasi Litmatch. Orangnya ramah-ramah dan bisa kalian ajak main tuh, lihat. Download Litmatch kuy. Ternyata tas itu nggak diisi parasut, tapi malah cuma rongsokan. Dan itu ternyata bukan kerusakan mesin, tapi emang sengaja dimatiin aja mesinnya sama pilotnya. Karena sebenarnya pilot itu adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh orang kaya itu. Waduh. Asli guys, gak ada akhlaknya banget penjual ini. Jadi ada mas-mas jomblo yang nyari-nyari barang di pasar. Ketemulah karpet unik ini, dan bener aja pas dikasih lihat foto-fotonya, ternyata ini karpet terbang dong dan bisa buat narik perhatian cewek. Mas jomblo ini gak pakai lama langsung ngeluarin duitnya, tapi kata yang jual masih kurang banyak. Sampai dia rela ngorbanin banyak duitnya buat beli karpet itu demi dapet cewek. Dia pun langsung ngecobain karpetnya tuh, tapi kok gak bisa terbang ya? Pas nengok ke abang yang jual tadi, si kampret malah dikasih tanda tidak boleh ada uang kembali dong. Dia ditipu guys, itu cuma karpet biasa doang. Sampai diketawain sama seisi pasar tuh. Tapi tiba-tiba aja karpetnya jadi keangkat gini, jadi beneran bisa terbang dong. Tapi penjualnya nggak terima tuh kalau karpetnya beneran ajaib. Dia langsung ngerebut lagi, aduh serakah banget. Dan ternyata itu bukan karpetnya yang bisa terbang, tapi karena lagi ditarik sama alien ke UFO-nya. Iya, kena karma kan, jadi santapan alien. Pembunuh bayaran ini cerdas banget, kalian pasti nggak akan nyangka dengan apa yang dilakukannya. Jadi ada pembunuh bayaran yang bersiap-siap di atas gedung tinggi dan mengeluarkan snipernya. Dia pun langsung membidik pakai laser snipernya itu ke kepalanya pria pekerja kantoran ini. Tapi pria ini sadar ada yang mengincarnya. Dia pun sampai keringet dingin gini. Gak disangka-sangka ternyata pria ini juga punya senjata dong. Dan dia dengan cekatan langsung menembak-nembak ke arah yang membidiknya itu. Pria itu bodoh sekali dalam menembak, karena pelurunya malah nyasar ke pembersih kaca ini dong. Dia gak sengaja ngebunuh pembersih kaca itu. Dan yang dilakukan pembunuh bayaran itu selanjutnya gak nyangka banget. Sebelum lanjut, nonton film atau kartun gini enaknya bareng teman. Kalau nggak ada yang mau, cari aja di Litmatch. Orangnya ramah-ramah dan bisa kalian ajak main juga. Tuh lihat, download Litmatch kuy. Ternyata sebenarnya target pembunuh bayaran itu adalah untuk membunuh pembersih kaca itu. Dia udah bisa nebak kalau pekerja kantor itu bakal kayak tadi. Jadi misinya berhasil tanpa membunuh. Dan yang ditangkap polisi malah pria itu deh, gila. Ada pembunuh bayaran yang dapat misi baru, tapi dia nggak bisa ngelihat mangsa yang harus dibunuhnya karena matanya minus. Udah dimaju mundurin pun penglihatannya masih ngeblur guys. Dia pun jadi mewek. Tapi tiba-tiba ada tukang kacamata yang ngelihat keapesan pembunuh bayaran itu. Langsung diundang lah dia ke tokonya buat bikin kacamata minus. Dipilih-pilih lah itu kacamata yang pas. Dan saat udah jadi langsung girang dia. Dia pun berterima kasih banget ke kang kacamatanya. Tapi dia baru inget kalau dia kan harus ngebunuh orang. Dia akhirnya bisa ngelihat siapa mangsa yang harus dibunuhnya. Tapi tiba-tiba si kang kacamatanya itu langsung di headshot dong. Ternyata orang yang harus dibunuh di dalam misinya adalah kang kacamatanya sendiri dong. Lah bisa gitu. Kalian kalau giginya kecabut, buangnya kemana? Nah, kalau anak ini ditaruh di bawah bantal biar bisa ditukar uang sama peri gigi. Bapaknya pun ngecek tuh apakah anaknya sudah tidur. Kalau udah, dia transfer jigong tuh ke jidatnya. Wah, bapak yang baik nih. Tapi sebelum keluar, bapak ini ngelihat ada nyamuk nih seliweran di kamarnya. Harus dibunuh dulu lah daripada nanti ngegigit anaknya. Dan ditepok tuh nyamuknya sampai darahnya mojrot. Kelihatan nih bahwa bapaknya itu sangat sayang sama anak semata wayangnya ini. Dan saat sudah pagi, anak itu bangun-bangun langsung nyengir-nyengir gini sambil meriksa bawah bantal. Tapi bukannya uang, malah giginya yang masih ada. Dan saat dilihat di dinding, lah itu peri giginya. Ternyata yang ditepok bapaknya itu bukan nyamuk. Aduh. Ada cewek yang lagi tes kehamilan dan hasil di tes packnya malah ditolak punya anak dong. Sedih lah dia, gagal beranak lagi. Pacar mandulnya yang nungguin di luar pun juga ikutan sedih. Mereka pun terbengong setelah tahu mereka nggak bakalan beranak lagi. Tapi tiba-tiba si cowok bilang, "Maaf Neng, Aa mandul, kita cobain alternatif lain di klinik Tongfeng aja yuk." Tanpa banyak cincau, mereka langsung gas ke sana. Dan akhirnya dokter memanggilnya. Si dokter pun langsung ngambil asal sperma-sperma dari hasil donor pria acak guys. Dan langsung aja dia muncratkan ke si cewek. Dia pun langsung girang tuh. Tapi tiba-tiba
si dokter baru ngeh kalau yang diambilnya itu sperma alien. Dan pas dilihat, pasangan mandul itu udah tewas dilahap bayi alien yang baru aja lahir dari rahim cewek itu. Dah beranaknya instan banget. Ada cewek rambutnya panjang banget pergi ke salon nih, dan tuh lihat rambutnya sampai harus digotong gini. Udah puluhan tahun nggak dipotong, akhirnya dia mutusin potong juga di salon ini. Tukangnya aja sampai keringetan nih potonginnya, sampai akhirnya selesai juga dia jadi pendek gini. Si tukang juga harus nyapu rambutnya nih. Pas udah selesai loh, kok masih ada rambut yang nyisa? Si tukang ini langsung gulung deh. Tapi ternyata ujung rambutnya masih nyambung ke si cewek, tapi di bagian bawahnya. Waduh, itu rambut apa ya? Cerita 2, ada cewek yang setiap kali numbuh jerawat langsung dia pecahin nih, tapi setelahnya numbuh lagi di tempat lain. Dia pecahin terus tuh jerawat yang pindah-pindah itu sampai muncratin cairan kayak gini. Sampai jerawat itu nggak tumbuh lagi, tapi dia nggak sadar kalau pacar di depannya udah basah kuyup kena muncratan jerawatnya kayak gini. Aduh. Jadi guys, ada nenek di rumah sakit yang udah sekarat banget. Tuh lihat sampai batuk-batuk gini, si kakek jadi sedih. Ketika mereka jadi kaget setelah melihat ada malaikat maut masuk ke ruangannya. Nenek itu pasrah dan mengucapkan selamat tinggal ke si kakek sebelum akhirnya malaikat maut membawanya. Saat di luar lah, neneknya langsung sehat guys. Dan ternyata itu bukan malaikat maut, tapi selingkuhan neneknya yang menyamar. Mereka sempat-sempatnya ciuman lagi. Ada dasar tua-tua cabai rawit. Cerita kedua, ada pria yang lagi kedinginan di hutan nih. Terus dia ngeliat ada ibu beruang. Ada ide nih, dia tembak aja tuh si beruang. Terus dia ambil kulitnya buat ngangetin dirinya. Tapi tiba-tiba datang anak beruang guys. Mereka sedih karena ibunya mati. Sehingga pria ini melakukan sesuatu agar beruang itu gak sedih lagi. Ternyata pria ini malah ngulitin anak-anaknya juga. Jadi alas kaki kayak gini. Aduh, gak ada akhlak. Penjaga penjara ini gak ada akhlaknya banget, memperlakukan para tahanannya kayak hewan. Mau ngasih makan aja, diprank dulu dong, dipentung tuh tangan tahanannya sampai patah. Tahanan selanjutnya dikasihin makan beneran guys, tapi pas dibuka, ternyata isinya tai dong, diketawain pula. Terus ada tahanan yang dikirimin surat dari ibunya malah dibakar di depan komuknya. Lalu ada tahanan ditarik paksa dan dibawa ke kursi listrik. Mereka juga suka asal-asalan ngehukum mati para tahanannya. Tapi saat tuas kursi ditarik, ternyata salah dong. Itu buat ngebuka pintu para tahanannya. Nah kan karma di comeback lah itu sama para tahanannya. Pesulap ini awalnya sengaja sulapnya digagalin terus. Sampai akhirnya ternyata aksi sebenarnya nggak nyangka banget. Jadi pertama-tama dia pengen sulap ngeluarin kelinci dari topinya. Tapi pas diambil, kelincinya mati dong. Sekarang dia mau atraksi menelan pedang. Tapi belum nyentuh amandelnya aja udah keselak muntah-muntah tuh. Penonton pun kecewa, tapi dia masih punya sulap kartu. Mbak-mbak jomblo ini pun disuruh maju. Dia disuruh milih satu kartu. Ingat ya guys, Aslov. Tapi si pesulap nebaknya malah 4 sekop. Ya, gagal lagi dia guys. Tapi parahnya lagi pas mbaknya balik, dia malah kepleset kelinci matinya itu dan nyenggol pedangnya sampai ketusuk dong. Mbak-mbak itu pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi pas dokternya pengen ngejahit lukanya, tiba-tiba di dalam lukanya itu ada sesuatu yang ternyata itu adalah kartu Aslovnya dong. Ternyata itu trik pesulapnya. Dia juga bawa penontonnya ke ruang operasi lagi. Aduh, gak ada akhlak. Saking lamanya menjomblo dan gak ada yang mau sama Bapaci ini, dia pun rela pacaran sama penyihir. Bapaci ini pun sampai ngapel ke rumah penyihir di tengah hutan untuk mamam ciang bareng. Tapi saat makanannya dibuka, ternyata itu semur kodok bumbu ingus dong. Demi penyihir tercinta, Bapaci ini pun rela menelannya. Tapi tiba-tiba datang menu baru yang lebih membagongkan, yaitu sayur organ tubuh manusia. Dan lagi-lagi apapun dia makan demi dapat jigong sang pacar. Tapi saat dia menyodorkan jigongnya, ternyata itu bukan penyihir, tapi para bocil akhlakless yang menyamar. Ya, kena prank deh, si bapak pun pulang dengan sedih. Padahal sebenarnya penyihir itu disekap dan udah nyiapin banyak makanan asli buat si bapak guys. Aduh, jadi kasihan. Ada latihan para ninja di mana setiap suhunya nunjuk sesuatu, muridnya harus sigap untuk memotong dan menusuknya. Udah banyak nih target yang dicincang-cincang oleh para ninja itu. Hingga saat akhirnya latihan selesai, suhu ninja itu langsung disambut oleh istri dan anaknya. Bocilnya itu lalu menariknya karena dia mau minta jajan es krim kayak bapak-bapak di taman itu. Bapak ninja itu pun minta ke tukangnya dengan cara nunjuk es krim bapak-bapak itu biar dibikinin kayak gitu. Tapi tiba-tiba murid ninjanya datang dan langsung nusuk es krim itu sampai kena headshot dong. Karena kebiasaan ngikutin tunjukan bapak ninja itu sih. Aduh.